Ya, saya ingin ke Pak Jahansa. Pak Jahansa, ada sejumlah program gratis yang sebenarnya juga melanjutkan dari apa yang Sebelumnya sudah ada ya? gubernur-gubernur sebelumnya sudah lakukan. Catatannya apa Pak Jahansa mengenai program-program gratis ini? Apakah memang bisa terrealisasi dengan baik atau ada kendala-kendala lain misalnya? Ya, pertama-tama saya berusaha untuk menjadi berempati sebagai pemilih ya. Memang menarik sekali Ya. itu beberapa program gratis, wifi, angkutan dan sebagainya ya. Nah, namun ya tadi seperti Mas Alfa tanya itu bagaimana nanti dari sisi tata pemerintahannya, apa implikasinya. Nah, jadi pertama ya janganlah program-program gratis itu hanya untuk elektoral ya, mendapatkan suara saja karena ini sudah jelas akan mendapatkan suara ya. Namun harus dilihat dari sisi tata kelola pemerintahannya. Ya, misalnya apakah memberikan beban fiskal ya. Nah, ini biasanya calon gubernur sudah melihat bahwa anggaran APBD di DKI Jakarta itu sangat besar, 80 triliun. Jadi rasanya bisa buat program gratis apa aja. Nah, ini jangan sampai begitu ya. Artinya perlu dikalkulasi, misalnya apakah misalnya transportasi umum gratis itu nanti justru membebani PT MRT misalnya atau PT Jakarta Damri atau apalah ya yang memang dibiayai oleh APBD. Ya tolong dipilih saja mana-mana jalur yang paling sibuk, yang paling banyak penumpangnya begitu ya. Nah, kemudian kedua, jangan sampai program tersebut tidak menyentuh kebutuhan dasar ya. Kebutuhan dasar masyarakat tadi misalnya berobat gratis, pendidikan gratis, itu saya pikir memang sudah pantas ya karena itu kebutuhan-kebutuhan ini ya basic needs dan pemerintah sifatnya itu public service ya. Nah, tapi tadi kalau misalnya wifi, nah itu juga untuk ya memang betul ya generasi milenial, Gen Z itu sekarang menjadi basic need itu. Nah, ya ini memang kejelian dari tiap-tiap paslon untuk melihat apa kebutuhan dari segmen-segmen pemilih. Nah, jadi kalau ditanya kesiapannya, apakah pertanyaannya itu bisa berkelanjutan, itu poin ketiganya. Iya. Nah, kalau saya melihatnya anggaran APBD 80 triliun itu jauh lebih baik untuk membangun sistem. Artinya boleh gratis itu sebagai gimmick untuk elektoral ya. Tapi pada saat yang sama juga membangun sistem. Nah, itu yang paling penting itu. Delivery system, institutional development, capacity building. Nah, tadi menarik misalnya tadi ada program-program pelatihan. Nah, itu penting itu karena itu untuk jangka panjang ya ke depan ya. Iya, artinya Mas Jahansa melihat selain dari pelatihan, kemudian untuk sistem sendiri, apa yang paling sebenarnya dibutuhkan masyarakat Jakarta untuk program gratis yang mereka terima dan sesuai dengan kebutuhan? Ya tadi, basic need tadi pendidikan, kesehatan, ya, dan tempat tinggal. Nah ini kesehatan ini kan sudah memberikan contoh BPJS itu bangkrut karena lebih banyak orang sakit daripada kemampuan penerimaan dari iurannya begitu ya. Nah, kenapa orang banyak sakit? Ya permukiman. Nah, itu kan sudah ada dalam konstitusi, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Nah, ini bukan gratis dong, artinya sesuai dengan kemampuan, istilahnya itu rumah layak terjangkau. Dan beberapa gubernur dari mulai Pak Poke, Pak Sutioso dulu, sampai Pak Anies, Pak Basuki Cahayapurnama, Pak Jokowi, semua program-program perumahannya belum ada yang berkelanjutan tuh. Nah, baik. Baik, saya ingin coba menanyakan sesuatu ya. Saya ingin Mas Juanda dulu, Mas Juanda. Ini jangan sampai hanya jadi sebuah gimmick elektoral saja. Bicara di awal mungkin setahun jalan, tapi kemudian tahun kedua berhenti karena tidak ada dana dan sebagainya. Bagaimana supaya kemudian program-program gratis yang ditawarkan ini tetap berkelanjutan, Mas Juanda? Ya, betul. Ya, memang kita paham, Mas, jadi bahwa anggaran ini luar biasa besar di DKI dan
Pak Ridwan Kamil tentu yang sebagai yang berpengalaman di wali kota dan di gubernur paham betul soal anggaran. Beliau akan menjaga bagaimana caranya belanja modal tetap tinggi, karena belanja modal itu multiplier efeknya tinggi, banyak gitu kan. Tapi memang masalah kesejahteraan ini jadi utama, karena ini jadi concern masyarakat. Jadi gimana caranya? Kita tahu ada 400.000 masyarakat miskin ya, yang pendapatan di bawah 700.000, ini yang kita bantu. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah masyarakat yang rawan miskin, Mas. Di Jakarta ya, hari ini ada masyarakat rawan miskin yang kalau kena PHK, dia tiba-tiba bisa jatuh miskin. Makanya itu kita harus membantu dengan jaring-jaring pengaman sosial gitu, Mas. Nah, bagaimana caranya agar menjaga tetap sehat anggaran? Tentu ada alokasi. Kita harus jaga anggaran belanja modal, misalkan gimana caranya tetap di 20-an%. Dulu waktu di Wali Kota Bandung hampir 30%. Pak Ridwan Kamil menjaga anggaran belanja modalnya. Tapi tetap bantuan-bantuan untuk masyarakat miskinnya tetap ada. Intinya bagaimana kecerdasan pemimpin memanage anggarannya. Supaya jangan sampai anggaran lebih banyak habis buat perjalanan dinas, makan minum, dan lain-lain. Kan kalau sesuai dengan kebutuhan tadi, itu benar-benar seperti pendidikan. Tapi kalau misalnya mengenai coworking space, apa jangan-jangan cuma memang untuk menarik elektoral saja? Karena tidak terlalu penting-penting banget gitu untuk digratiskan. Oh enggak juga, Mbak. Jadi begini, karena kita harus paham pola Gen Z dan generasi sekarang ya. Bahwa Gen Z hari ini ya, dan tantangan sekarang, tantangan digital ya, pengangguran kan salah satu mengatasi pengangguran. Satu, pertama caranya adalah investasi kan, gimana caranya membuka lapangan pekerjaan. Tapi sisi lain adalah bagaimana kita menghidupkan, menumbuhkan entrepreneurship, ya kan? Dan untuk menumbuhkan entrepreneurship, satu, kita sudah pelatihan. Kedua, harus ada inkubator. Ketiga, harus kita fasilitasi. Gimana caranya Gen Z ini yang punya talenta-talenta gitu ya, tapi belum ada modal nggak untuk bisa nyewa kantor, belum ada modal untuk hidup, kita fasilitasi. Gimana caranya dengan coworking? Dan coworking itu nggak harus mahal, Mbak. Kantor pemerintah kita banyak. Bayangkan ya, berapa? 267 kelurahan, 44 kecamatan. Kalau program seperti Jawa Barat digitalisasi berhasil, kertas-kertas tidak ada, akan banyak ruang-ruang yang efisien. Karena warga udah nggak perlu lagi kantor kelurahan kan, misalkan. Itu space-nya bisa kita buat jadi coworking space. Jadi diselipin-selipin aja gitu ya. Betul. Jadi aset-aset pemerintah yang ada, yang nganggur, yang kantornya dijadiin tumpukan kertas hari ini atau nggak jelas. Nah, kita bisa dirombak jadi coworking space ya kan? Dan menjadikan kopi gratis mah untuk APBD Jakarta mah aman lah gitu kan. Iya. Bang Ciko susah nomor urut ya Bang ya. Bu Siti dulu ya. Bu Siti, kalau kita lihat tadi RK Susono dalihnya sudah punya pengalaman wali kota, gubernur, begitu punya rekam jejak mengelola anggaran. Kalau dari Pak Darmakun seperti apa untuk bisa mengelola anggaran kan bukan suatu hal yang mudah nih untuk bisa agar program-program gratisnya bisa berkelanjutan. Bu Siti silakan. Iya. Jadi program gratis pada infrastruktur digital. Infrastruktur digitalnya sangat dibutuhkan. Apakah itu untuk Gen Z, apakah itu untuk ibu-ibu, apakah itu untuk pelajar, dan untuk global city. Kalau global city tanpa adanya infrastruktur digital gimana? Yang rencananya Pak Suswono tadi, apa-apa sudah digital itu pemerintahnya doang. Tapi kalau rakyatnya nggak bisa mengakseskan juga kurang lengkap gitu. Dan menurut saya internet atau wifi itu menjadi kebutuhan dasar untuk masa-masa sekarang, apalagi masa yang akan datang. Tak seorang pun boleh ketinggalan dengan informasi maupun komunikasi. Jadi ini kita justru untuk mempersiapkan global city itu adalah infrastruktur digital itu adalah yang terpenting. Apakah itu untuk pendidikan, apakah itu untuk ekonomi digital, apakah itu untuk good governance yang digital, dan segalanya adalah membutuhkan itu. Dan itu harus dipenuhi dulu dengan 110 Mbps tiap kakak. Dan ini kita tidak sangat mengganggu APBD karena kita simbiosis mutualistis dengan para pengusaha, jadi dengan asosiasi pengusaha jasa internet Indonesia. Jadi kita sudah approach, sudah mengadakan suatu pertemuan-pertemuan, dan itu sudah jadi kerjasama yang akan dilakukan. Jadi tidak menggerus APBD. Paling-paling untuk connect saja dari APBD. Baik, Bu Siti, kami sudah tangkap. Kita bergantian ya Bu Siti ya. Itu kira-kira 100.000
per kakak, dan itu kita sudah itu kira-kira 270 miliar, dan itu sangat kecil kebutuhan itu dibandingkan dengan kegunaannya. Nah, selain itu kita juga punya gratis adalah BPJS kelas 3 itu gratis. Tapi untuk yang milik kelas 2 atau kelas 1 silakan bayar sendiri. Tapi untuk kelas 3 Bu Siti. Karena kalau sakit itu paling sangat membutuhkan. Nah, kalau sudah dibayarin BPJS-nya, kita bayarin BPJS-nya, maka anytime dia sakit dia akan bisa langsung mengakses rumah sakit. Itu. Oke. Baik, Bu Siti. Kita ke Bang Ciko. Bang Ciko, giliran Bang Ciko. Kalau tadi kan juga sempat disinggung oleh Pak Jehansyah ya, bahwa pelatihan itu bagus. Tapi paling tidak mengolah anggaran APBD itu hingga benar-benar dibutuhkan memberikan kepada masyarakat secara gratis itu lebih sesuai dengan proporsinya. Jadi gini, ini pertanyaan yang kami tunggu-tunggu nih, karena rasa-rasanya yang punya jawaban yang konkret cuma dari paslon Mas Pram dan Bang Dul. Jadi Mas Pram dan Bang Dul ketika bicara soal anggaran Jakarta selalu mengatakan bahwa 85 triliun memang besar. Tapi besar untuk siapa? Kalau untuk Kota Bandung misalnya, untuk Jawa Barat mungkin dianggap besar. Tapi buat Jakarta kita sudah mengalami perjalanan selama era reformasi ini dengan APBD setinggi itu, dan banyak hal yang masih belum bisa terselesaikan. Banyak solusi-solusi yang masih tertahan karena memang dianggap kurang dari 85 triliun itu. Jadi ada dua hal yang akan dilakukan oleh Mas Pram untuk menaikkan anggaran. Satu, terkait dengan APBD-nya, bagaimana caranya supaya dana bagi hasil dari pungut pajak Jakarta itu ke pusat lebih tinggi dari yang sekarang. Jadi kalau kita mau jujur, pajak itu 70% dari orang Jakarta. PPh 21 itu 70% itu NPWP yang punya KTP Jakarta. Tapi selama ini hanya kembali ke Jakarta 5%. Target kita kembali ke 20%. Caranya gimana? Melobi pemerintah pusat. Dan ini adalah suatu kelebihan yang dimiliki oleh Mas Pram yang udah 10 tahun menjadi Menseskap, yang kemudian punya hubungan dekat dengan siapapun itu dalam pemerintahan dan tahu celah-celahnya bagaimana untuk bisa merealisasikan itu. Kalau kita bisa naikkan sampai ke 20% misalnya, secara keseluruhan APBD kita akan meningkat di angka 175 sampai 177 triliun per tahunnya, dan itu akan sangat bisa untuk bisa merealisasikan program-program tadi. Yang kedua adalah membentuk satu yang namanya Jakarta Fund as in dana ya, bukan fund menyenangkan. Ini meniru dari apa yang ada sekarang adalah Inafund yang melalui investment authority-nya investasikan dana dari APBN sekian triliun dan kemudian beranak pinak sampai sekarang, yang dari tadinya dimulai hanya puluhan triliun menjadi sudah ratusan triliun kalau yang Indonesia fund itu tadi. Nah, ini bisa dilakukan oleh DKI dengan caranya apa? Caranya mengambil dari silpa. Dari setiap tahunnya APBD kita pada akhir masanya itu ada silpa 5 sampai 6 triliun. Anggap aja kita ambil 2 sampai 3 triliun. Nah, kemudian kita melakukan investasi itu. Caranya apakah ada payung hukumnya? Harus diperjuangkan. Memang harus ada political will, tapi ini bisa dilakukan dan Bapeda bisa menjadi pengelolanya itu. Nah, itu yang akan kami lakukan sehingga nanti juga semua program yang kami tawarkan menjadi masuk akal karena ada jawabannya terkait dengan anggaran itu. Baik, nanti saya ingin kembali ke Pak Jehansyah mengenai anggaran 85 triliun untuk Jakarta ini, benar apakah memang masih dirasa kurang? Karena kalau melihat dari rekam jejak sebelum-sebelumnya ternyata memang begitu ya Bang ya? Betul. Masih terasa kurang. Nah, ini kurangnya di mana nanti Pak Jehansyah mungkin bisa menanggapinya. Usai jeda, tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.